Ini ya sedikit tentang saya. Nama saya Christopher G. Singginugroho, biasa dipanggil Pak Kristo atau Pak Giri, atau Coach Kristo atau Coach Giri karena saya professional coach. Dan kita masuk ke hari ini ya tentang mendesain training dan pengembangan karyawan. Jadi hari ini kita hanya akan dibahas 5 poin ya, training desain prosesnya, setup learning programnya, apa itu counseling, apa itu mentoring, apa itu coaching yang berikatan sama si training. Training ini lebih ke skill, baik itu hard skill maupun soft skill yang akan dipakai untuk training, dipakai untuk pekerjaan saat ini. KSA ya, knowledge, skill, attitude. Nah, itu yang dibutuhkan, jadi membangun kompetensi dari karyawan. Skill, knowledge. Apa sih development? Kalau training itu untuk pekerjaan yang akan dilakukan, kalau development itu untuk mengembangkan orang, misalnya dia akan mendapat tanggung jawab baru, dia akan mendapat pekerjaan baru, bahwa training itu pengembangan training and development atau learning and development itu basisnya dari gap, dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, ada gap, nah itu yang diisi. Tujuan training dan development adalah tentu saja nomor 1 adalah employee performance, kinerja karyawan ini, kualitas pekerjaannya seperti apa, kecepatan dan efisiensi bekerjanya, kemudian masalah trust, ya, kepercayaan dan konsistensi oleh perusahaan. Karyawan bukan saja sebagai sumber daya lagi, tetapi menjadi komponen perusahaan. Mereka dilibatkan, mereka terikat. Dampaknya apa? Low voluntary turnover. Employee retention. Retensi itu bertahan. Jadi orang mau bertahan lama, bahkan sampai pensiun di perusahaan itu. Itu yang diharapkan di semua perusahaan. Karena ya tadi lagi, kalau mencari orang yang baru, merekrut orang baru, melatih orang baru, takes time dan takes cost. Kebutuhan training, menganalisa kebutuhan trainingnya seperti apa. Tujuan trainingnya apa? Diidentifikasi. Nah, setelah ketemu tujuannya, oke, ternyata trainingnya butuh ini nih. Untuk jabatan A, perlu keterampilan A, B, C. Maka trainingnya apa sih? Dengan tujuan tadi, dengan kebutuhan tadi, muncullah ada training knowledge tentang teamwork. Ada training knowledge, bahkan mungkin termasuk prakteknya tentang communication. Tadi saya sampaikan konsepnya adalah analisa kesenjangan, analisis kesenjangan, ada gap. Current state, kondisi saat ini, sama desired state, kondisi yang diharapkan. Maka akan ada gap. Apa aja yang harus diubah supaya bisa memenuhi desire. Action plan-nya tentu saja training. Training itu basisnya setiap orang, tadi disampaikan di awal, knowledge, skill, attitude. Ini tadi ya, organisasi, analisis organisasi, strategi dan tujuan perusahaan. Anggaran, ini ternyata punya budget, tapi nggak ada pelatihan, maka dibuatlah pelatihan. Bisa seperti itu, ya kan? Tergantung dari organisasi. Lalu metode, apakah off the job? Off the job itu hanya informasi atau on the job, pengalaman. Ya. Ini sekedar pengetahuan saja. Effectiveness dari suatu training itu seperti ini. Ini hasil penelitian bahwa orang baca itu yang diingat cuma 10%. Jadi setelah dapat trainingnya, setelah dapat matriksnya, mulailah kita mulai training. Gimana mempersiapkan trainingnya? Konseling, suatu kegiatan dilakukan dengan tatap muka antara konselor dan konseli untuk membantu konseli mengatasi permasalahan yang dialami. Tujuan konseling kerja adalah konseli menerima tanggung jawab lebih besar atas siapa dirinya, menerima perasaannya sendiri, menghindari tindakan menyalahkan lingkungan orang lain atas keadaan dirinya, menyadari bahwa dia bertanggung jawab untuk apa yang dilakukan. Nah, coaching. Kalau tadi konseling itu memperbaiki masa lalu, nah coaching itu justru hari ini nih dibantu nih karyawan untuk belajar menemukan dirinya sendiri, membangun kesadaran. Oke, sambil nunggu kita boleh dibuka kameranya, saya harus dokumentasi.
Kita akan foto, saya pakai print screen ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Harapan saya apa yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti, dipahami,